Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Terutama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Baiklah, Nanda akan pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-14, Nanda akan menjelaskan materi tentang pemberhentian SDM. Nah, perkenalkan, nama Nanda Abi Fitra Novian dengan NIM 20042210 dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dengan dosen Bapak II Permana STMT dengan kode mata kuliah 2021 10420092. Yang pertama, pemberhentian itu apa? Pemberhentian itu fungsi operatif terakhir manajemen SDM, biasanya disebut dengan PHK ya. Pemberhentian maka berakhirlah kaitan kerja antara karyawan dan perusahaan. Pada dasarnya tidak ada yang abadi di dunia ini. Jika ada pengadaan, pasti ada pula pemberhentiannya. Nah, dasar-dasar pemberhentian itu PNS yang berhenti secara hormat adalah karena meninggal dunia, permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi, dan tidak cakap jasmani maupun rohani. Nah, yang kedua, diberhentikan tidak hormat. PNS diberhentikan tidak hormat karena apa? Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila Undang-Undang 45, yang B dihukum penjara, yang C menjadi anggota politik, yang D dihukum berdasarkan putusan pengadilan. Yang tiga, diberhentikan sementara. Untuk jenis ketiga ini dalam pasal 88 Undang-Undang ASN, PNS diberhentikan sementara karena apa? Diangkat menjadi pejabat negara, B diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural, yang C ditahan karena tersangka tindak pidana. Nah, jenis alasan pemberhentian SDM itu dari undang-undang ya, yaitu karena anak karyawan WNA atau G3 yang terlibat dalam organisasi terlarang seperti G30 SPKI, maupun karyawan bersangkutan dihukum karena perbuatannya. Selanjutnya, keinginan karyawan. Pemberhentian atas keinginan karyawan sendiri dengan mengajukan permohonan untuk berhenti dari perusahaan tersebut. Permohonan hendaknya disertai dengan alasan yang jelas dan searahkan berhentinya misalnya bulan depan agar perlu dicari perusahaan penggantinya dari karyawan yang bersangkutan. Alasannya kenapa? B karena A pindah ke tempat lain, yang B mengikuti suami bagi pegawai wanita, yang C kesehatan yang kurang baik. Yang ketiga, keinginan perusahaan. Keinginan perusahaan dapat menyebabkan diberhentikannya seorang karyawan baik secara terhormat maupun dipecat. Pemberhentian semacam ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964, seizin P4D dan P4P, serta tergantung status kepegawaian. Yang kenapa diberhentikan dalam Undang-Undang Nomor 1264, A karyawan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya, yang B perilaku dan disiplinnya kurang baik, yang C melanggar peraturan dan tata tertib perusahaan. Nah, pensiun ini berhenti karyawan atas keinginan perusahaan, undang-undang maupun keinginan karyawan itu sendiri. Keinginan perusahaan mempensiunkan karyawan karena produktivitas kerjanya rendah sebagai akibat usia lanjut, cacat fisik, kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaan dan sebagainya. Undang-undang mempensiunkan seseorang karena telah mencapai batas usia dan masa kerja tertentu. Yang ke-10, karyawan yang pensiun akan mengalami uang pensiunan atau uang pesangon di perusahaan swasta. Pembayaran uang pensiun adalah pengakuan dan penghargaan atas pengabdian seseorang kepada organisasi dan memberikan sumber kehidupan pada usia lanjut. Adanya uang pensiun maka memberikan ketenangan bagi karyawan serta over karyawan relatif rendah. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang dan salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.